naskah gemuruh sejarah Nusantara, terukir sebuah kisah abadi tentang seorang putri jelita dari negeri Campa, yang langkahnya membawa perubahan besar di jantung tanah Jawa. Putri Cempo, demikian ia dikenal, bukan hanya permaisuri agung Prabu Brawijaya kelima dari Majapahit, tetapi juga suluh pembawa kelembutan ajaran Islam yang sinarnya perlahan namun pasti menerangi istana dan sekitarnya. Dengan kebijaksanaan, keanggunan, dan keteguhan imannya kepada Allah, ia menjadi jembatan budaya dan spiritual, meninggalkan warisan tak ternilai tentang toleransi dan dakwah yang damai, sebuah legenda yang pesonanya tak lekang oleh waktu. Nun jauh di seberang lautan, di sebuah negeri yang kala itu dikenal dengan nama Campa, hiduplah seorang putri berparas jelita dan berbudi pekerti luhur. Negeri Campa, yang kini sebagian wilayahnya menjadi bagian dari Vietnam dan Kamboja, pada masa itu merupakan sebuah kerajaan maritim yang makmur dan memiliki peradaban yang maju. Sang putri, yang kemudian dikenal di tanah Jawa sebagai Putri Cempo, membawa serta keagungan dan kelembutan negerinya. Nama Cempo sendiri seringkali dikaitkan langsung dengan nama kerajaannya, Campa, sebagai penanda kuat asal-usulnya. Makna nama Cempo atau Campa tidak hanya merujuk pada identitas geografi semata. Sebagian ahli sejarah dan budayawan menafsirkan bahwa nama tersebut juga memiliki keterkaitan dengan bunga cempaka atau kemboja, plumeria, yang dalam bahasa lokal sering disebut bunga Jepun atau semboja. Bunga ini melambangkan keindahan, kesucian, dan keharuman, sifat-sifat yang konon juga melekat pada diri sang putri. Keharuman namanya kelak akan semerbak di antara catatan sejarah dan cerita rakyat di Nusantara. Dalam beberapa naskah kuno dan tradisi lisan, Putri Cempo juga disebut dengan nama lain, seperti Dwarawati atau Anarawati. Namun, nama Cempo atau Campa adalah yang paling populer dan lestari hingga kini. Ini menunjukkan betapa kuatnya identitas kecampaannya terpatri dalam ingatan masyarakat Jawa. Ia bukan sekadar seorang putri, melainkan representasi dari sebuah negeri dan peradaban yang pernah menjalin hubungan erat dengan Jawa. Putri Cempo tumbuh dewasa dalam lingkungan istana Campa yang pada masa itu mulai bersentuhan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang dan ulama dari berbagai penjuru dunia. Meskipun detail mengenai masa kecil dan pendidikannya tidak banyak tercatat secara rinci, diakini ia mendapatkan pendidikan yang layak bagi seorang putri bangsawan, mencakup tata krama, kesenian, dan mungkin juga dasar-dasar ajaran agama yang mulai berkembang di negerinya. Keberadaan Putri Cempo dalam kronik-kronik Jawa menandakan adanya jalinan diplomatik dan budaya yang erat antara kerajaan Campa dan kerajaan-kerajaan di Jawa, khususnya Majapahit. Kisahnya menjadi salah satu bukti bagaimana interaksi antar peradaban di masa lampau mampu melahirkan narasi-narasi besar yang membentuk identitas dan sejarah bersama, jauh melampaui batas-batas geografis. Kabar mengenai kemegahan dan kekuasaan kerajaan Majapahit di tanah Jawa telah lama sampai ke berbagai negeri, termasuk Campa. Hubungan dagang yang telah terjalin selama berabad-abad menjadi jembatan bagi pertukaran informasi dan budaya. Di tengah dinamika politik dan sosial di kawasan Asia Tenggara pada sekitar abad ke-14 hingga ke-15 Masehi, sebuah takdir membawa Putri Cempo untuk memulai perjalanan penting dalam hidupnya, sebuah pelayaran menuju Majapahit. Menurut beberapa versi cerita, kedatangan Putri Cempo ke Jawa bukanlah tanpa sebab khusus. Ada yang menyebutkan bahwa ia datang sebagai bagian dari rombongan diplomatik, atau sebagai bentuk penguatan aliansi antara Campa dan Majapahit. Dalam konteks ini, pernikahan politik antar bangsawan adalah hal yang lazim terjadi untuk mempererat hubungan antar kerajaan dan menjaga stabilitas kawasan. Sang putri menjadi simbol perekat persahabatan dua negeri. Pelayaran dari Campa menuju Jawa tentu bukanlah perjalanan yang mudah pada masa itu. Mengarungi lautan luas dengan kapal-kapal kayu tradisional membutuhkan keberanian, ketangguhan, dan tentu saja ridho dari Yang Maha Kuasa. Ombak, badai, dan berbagai tantangan alam harus dihadapi. Namun, dengan tekad dan tujuan yang mulia, rombongan Putri Cempo akhirnya berhasil merapat di salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Kedatangan rombongan dari Campa ini disambut dengan upacara kebesaran oleh pihak Majapahit. Kehadiran seorang putri dari negeri sahabat tentu menjadi peristiwa penting. Kecantikan dan keanggunan Putri Cempo segera menjadi buah bibir, tidak hanya di kalangan istana tetapi juga di antara rakyat jelata. Ia membawa aura yang berbeda, aura kelembutan dari negeri seberang. Perjalanan Putri Cempo ini seringkali dikaitkan dengan era keemasan Majapahit,
atau masa-masa transisi menjelang keruntuhannya. Kehadirannya di pusat kekuasaan Jawa menandai babak baru dalam interaksi budaya dan politik antara Majapahit dengan dunia luar, khususnya dengan kerajaan-kerajaan yang telah lebih dulu menerima pengaruh Islam. Puncak dari kunjungan diplomatik Putri Cempo ke Majapahit adalah pernikahannya dengan penguasa tertinggi kerajaan tersebut. Sebagian besar sumber sejarah dan legenda menyebutkan bahwa Putri Cempo dipersunting oleh Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir Majapahit menurut beberapa babat dan cerita rakyat. Pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua insan, melainkan juga simbol penyatuan dua budaya dan kepentingan politik. Prabu Brawijaya kelima, yang memerintah di tengah situasi Majapahit yang mulai goyah akibat berbagai faktor internal dan eksternal, melihat pernikahan ini sebagai salah satu cara untuk memperkuat posisi kerajaannya. Kehadiran Putri Cempo sebagai permaisuri diharapkan dapat membawa angin segar dan dukungan dari negeri Champa. Pernikahan agung ini dilangsungkan dengan segala kemegahan adat Istana Majapahit. Meskipun Prabu Brawijaya kelima masih memegang teguh kepercayaan leluhur Hindu-Buddha, ia dikenal sebagai sosok raja yang bijaksana dan memiliki toleransi tinggi. Ia mengizinkan Putri Cempo untuk tetap menjalankan keyakinan agamanya, yaitu Islam. Bahkan, sang putri diberikan keleluasaan untuk beribadah dan membangun tempat ibadah sederhana di lingkungan istana atau kediamannya. Kehidupan Putri Cempo sebagai permaisuri di Istana Majapahit tentu penuh dengan dinamika. Ia harus beradaptasi dengan adat istiadat dan budaya Jawa yang mungkin berbeda dengan budaya Champa. Namun, dengan kecerdasan dan keluasannya, ia mampu menempatkan diri dengan baik dan mendapatkan simpati dari banyak pihak di lingkungan keraton. Pernikahan ini juga menjadi catatan penting dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa. Meskipun sang raja belum memeluk Islam, keberadaan seorang permaisuri muslimah di jantung kekuasaan Majapahit memberikan ruang bagi dakwah Islam untuk berkembang lebih lanjut, terutama di kalangan elit kerajaan. Setelah resmi menjadi permaisuri Prabu Brawijaya kelima, Putri Cempo memulai babak baru kehidupannya di lingkungan Istana Majapahit yang megah. Trowulan, sebagai ibu kota kerajaan, menjadi saksi bisu peran dan pengaruh sang putri dari Champa. Ia tidak hanya menjadi pendamping raja, tetapi juga seorang figur yang membawa nuansa baru dalam kehidupan sosial dan keagamaan di pusat kekuasaan. Sebagai seorang muslimah yang taat, Putri Cempo tetap menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Meskipun berada di tengah mayoritas masyarakat dan lingkungan istana yang kental dengan tradisi Hindu-Buddha, ia tidak pernah menyembunyikan identitas keyakinannya. Sikap inilah yang justru menimbulkan rasa hormat dan kekaguman dari sebagian kalangan istana, termasuk sang suami, Prabu Brawijaya kelima. Putri Cempo dikenal karena kelembutan hati, kearifan, dan tutur katanya yang menyejukkan. Ia tidak berusaha memaksakan keyakinannya kepada orang lain, melainkan menunjukkan keindahan Islam melalui akhlak dan perilakunya sehari-hari. Ia sering menghabiskan waktunya untuk beribadah, membaca kitab suci, dan berdiskusi mengenai ajaran agama dengan para ulama atau tokoh muslim yang ada di Majapahit. Keberadaannya di istana juga memberikan pengaruh tidak langsung terhadap perkembangan komunitas muslim di sekitar ibu kota. Para pedagang dan pendatang muslim merasa lebih aman dan mendapatkan perlindungan dengan adanya permaisuri yang seiman. Hal ini turut mempercepat proses akulturasi budaya dan penyebaran nilai-nilai Islam secara damai. Meskipun hidup dalam kemewahan istana, Putri Cempo tidak melupakan asal-usulnya. Ia tetap menjaga hubungan baik dengan negerinya, Champa, dan sering bertukar kabar atau cenderamata. Ia menjadi jembatan budaya yang menghubungkan Jawa dengan tanah kelahirannya, memperkaya khazanah budaya Majapahit dengan sentuhan Champa. Peran Putri Cempo dalam penyebaran Islam di Jawa, khususnya di lingkungan Majapahit, lebih bersifat kultural dan personal ketimbang struktural atau politis secara langsung. Sebagai seorang permaisuri, ia tidak memiliki otoritas untuk mengubah kebijakan agama kerajaan secara drastis. Namun, kehadirannya sebagai seorang muslimah yang taat di sisi Prabu Brawijaya kelima memberikan dampak signifikan. Salah satu kontribusi pentingnya adalah menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi perkembangan Islam. Dengan toleransi yang ditunjukkan oleh Prabu Brawijaya kelima terhadap keyakinan istrinya, Islam tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai salah satu warna dalam keberagaman spiritual Majapahit. Ini membuka pintu bagi para ulama dan dai untuk lebih leluasa menyebarkan ajaran Islam.
Putri Cempo seringkali menjadi tempat bertanya dan berdiskusi bagi mereka yang tertarik untuk mengenal Islam lebih jauh. Kelembutan dan penjelasannya yang bijak mampu menyentuh hati banyak orang. Ia menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang damai, penuh kasih sayang, dan mengajarkan kebaikan universal, sejalan dengan nilai-nilai luhur yang juga ada dalam tradisi lokal. Konon, ia juga mendukung pendirian tempat-tempat ibadah sederhana bagi komunitas Muslim di sekitar kediamannya. Meskipun tidak sebesar masjid-masjid agung yang kemudian dibangun oleh para wali songo, fasilitas ini menjadi sangat penting bagi perkembangan awal komunitas Muslim di wilayah pusat kerajaan Majapahit. Dukungan moral dan material dari sang permaisuri tentu sangat berarti. Lebih jauh lagi, beberapa legenda mengaitkan Putri Cempo dengan para wali songo. Ada yang menyebutkan bahwa ia memiliki hubungan kekerabatan atau setidaknya interaksi yang baik dengan beberapa wali, seperti Sunan Ampel. Melalui jaringan ini, ia turut mendukung gerakan dakwah Islam yang dilakukan oleh para wali dengan cara-cara yang halus dan bijaksana. Dalam narasi sejarah dan legenda, Putri Cempo tidak berdiri sendiri. Kisahnya seringkali berkelindan dengan tokoh-tokoh penting lainnya pada masa itu, terutama yang berkaitan dengan proses Islamisasi Jawa dan transisi kekuasaan di Majapahit. Salah satu tokoh yang paling sering dikaitkan dengannya adalah Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Menurut beberapa versi babat, Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya kelima dari seorang selir Tionghoa bernama Siu Banci. Dalam konteks ini, Putri Cempo akan menjadi ibu tiri bagi Raden Patah. Meskipun demikian, hubungan antara Putri Cempo dan Raden Patah sering digambarkan positif. Sang putri dari Campa ini diyakini memberikan dukungan moral dan spiritual kepada Raden Patah dalam perjalanannya memeluk Islam dan kemudian mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa. Keterkaitan lain yang sering disebut adalah dengan Sunan Ampel, salah satu wali songo yang paling berpengaruh. Beberapa sumber menyatakan bahwa Putri Cempo, Dwarawati, adalah bibi dari Sunan Ampel, Raden Rahmat. Karena Sunan Ampel adalah putra seorang putri Campa yang menikah dengan seorang ulama dari Arab. Jika demikian, maka kedatangan Putri Cempo ke Jawa juga bisa dilihat sebagai bagian dari migrasi komunitas Muslim Campa yang memiliki peran penting dalam dakwah. Interaksi Putri Cempo dengan para ulama dan tokoh agama Islam lainnya yang berada di Majapahit atau wilayah pesisir juga menjadi bagian penting dari ceritanya. Ia menjadi semacam pelindung atau setidaknya figur yang disegani oleh komunitas Muslim. Diskusi-diskusi keagamaan dan pertukaran pengetahuan sering terjadi, memperkaya pemahaman Islam di kalangan bangsawan dan masyarakat. Kisah-kisah ini menunjukkan bagaimana Putri Cempo berada dalam pusaran perubahan besar di tanah Jawa. Ia menjadi saksi sekaligus aktor, meskipun tidak selalu di garis depan, dalam transformasi sosial, politik, dan agama yang terjadi pada akhir era Majapahit dan awal era Kesultanan-Kesultanan Islam. Kisah kehidupan Putri Cempo di tanah Jawa akhirnya sampai pada penghujungnya. Tidak banyak catatan detail mengenai tahun pasti wafatnya. Namun diyakini ia menghabiskan sisa usianya di lingkungan Majapahit atau daerah yang tidak jauh dari pusat kekuasaan. Ia wafat sebagai seorang muslimah yang meninggalkan kenangan manis dan pengaruh yang mendalam. Mengenai tempat peristirahatan terakhir Putri Cempo, terdapat beberapa versi dan lokasi yang dikeramatkan oleh masyarakat. Salah satu yang paling populer adalah kompleks makam di Trowulan, Mojokerto, yang diyakini sebagai bekas ibu kota Majapahit. Di sana, terdapat sebuah cungkup yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai makam Putri Cempo, menjadi tujuan ziarah hingga kini. Keberadaan makam ini menjadi bukti fisik betapa sosoknya dihormati. Warisan terbesar Putri Cempo bukanlah harta benda atau kekuasaan, melainkan teladan akan toleransi, kelembutan, dan cara dakwah yang bijaksana. Ia menunjukkan bahwa keyakinan dapat disebarkan melalui akhlak mulia dan dialog yang penuh hormat, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Sikap inilah yang membuat Islam dapat diterima secara bertahap di lingkungan Majapahit yang multikultural. Namanya juga terukir dalam ingatan kolektif sebagai simbol jembatan budaya antara Campa dan Jawa. Ia adalah bukti nyata bahwa pernikahan dan interaksi antar bangsa dapat membawa perubahan positif dan memperkaya peradaban. Kisahnya menginspirasi banyak orang tentang pentingnya keterbukaan dan saling menghargai perbedaan. Legenda Putri Cempo terus hidup dalam cerita rakyat, tembang, dan tradisi lisan. Ia dikenang sebagai permaisuri yang salihah, bijaksana,
dan berperan penting dalam membuka jalan bagi perkembangan Islam di jantung salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Kisah Putri Cempo, sang permata dari Champa, terus bergema melintasi zaman. Dari generasi ke generasi, legenda ini dituturkan ulang, menjadi bagian tak terpisahkan dari hazanah budaya dan sejarah Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Sosoknya tidak hanya dikenang sebagai seorang permaisuri, tetapi juga sebagai simbol akulturasi budaya dan penyebaran agama yang damai. Peringatan atau penghormatan terhadap Putri Cempo masih dapat ditemukan di beberapa tempat, terutama di sekitar situs-situs yang diakini memiliki kaitan dengan dirinya, seperti makamnya di Trowulan. Masyarakat datang berziarah, mendoakan, sekaligus mengenang jasa dan teladannya. Ini menunjukkan betapa dalam sosoknya terpatri dalam memori spiritual dan kultural. Dalam konteks kekinian, kisah Putri Cempo memberikan banyak pelajaran berharga. Di tengah dunia yang seringkali diwarnai konflik akibat perbedaan, figurnya mengingatkan akan pentingnya toleransi, dialog, dan saling pengertian antar umat beragama maupun antar budaya. Ia membuktikan bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk hidup berdampingan secara harmonis. Kisah Putri Cempo juga menjadi pengingat akan kekayaan sejarah maritim Nusantara, di mana kerajaan-kerajaan seperti Champa dan Majapahit saling terhubung melalui jalur perdagangan dan diplomasi. Ia adalah representasi dari diaspora dan interaksi global yang telah berlangsung sejak berabad-abad lampau, membentuk mozaik peradaban yang kita kenal hari ini. Dengan demikian, legenda Putri Cempo akan terus hidup, tidak hanya sebagai cerita pengantar tidur, tetapi sebagai sumber inspirasi dan refleksi bagi kita semua. Ia adalah bukti bahwa kelembutan, kebijaksanaan, dan keteguhan iman mampu meninggalkan jejak abadi yang melampaui batas waktu dan ruang, serta diridai oleh Allah. Kisah Putri Cempo mengajarkan kita bahwa ketulusan, kelembutan hati, dan kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan sesama, meskipun berbeda keyakinan atau latar belakang, dapat membawa kedamaian dan perubahan positif yang jauh lebih besar daripada paksaan atau kekerasan. Menunjukkan keindahan ajaran melalui akhlak mulia, adalah jalan dakwah yang penuh ridho Allah dan akan selalu dikenang sepanjang masa. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.